Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmawati dari kelas B Pasar Modal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisa sederhana saya terhadap saham PT Citra Marga Nursapala Persada atau yang sering dikenal dengan CMNP. PT Citra Marga Nursapala Persada atau CMNP ini didirikan pada tanggal 13 April tahun 1987. Lalu sektor industrinya yaitu infrastruktur, dan subsektor industrinya yaitu bandara, jalan tol, serta pelabuhan. Kepemilikan sahamnya sendiri dimiliki oleh BP2S Singapura, BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch sebesar 47,16%, lalu Raja Berkah Tentram sebesar 7,59%, dan Publik sebesar 45,25%. PT CMNP ini tercatat di BEI pada tanggal 10 Januari tahun 1995. Yang pertama ada analisis fundamental. Analisis fundamental ini sering dilihat oleh para investor, dianalisis untuk melihat kinerja perusahaan tersebut. Yang pertama ada current ratio. Current ratio-nya pada tahun 2017 itu sebesar 271,25% dan mengalami kenaikan di 2018 sebesar 296,37%. Ini cukup baik karena masih melebihi rata-rata current ratio pada tahun tersebut, dan hal ini mencerminkan bahwa perusahaan masih tetap liquid. Lalu selanjutnya ada DAR. DAR-nya pada tahun 2017 itu sebesar 48% dan di 2018 naik menjadi sebesar 49%. Ini menunjukkan bahwa hampir 50% jumlah hutang perusahaan itu lumayan besar, dan apabila terus-menerus mengalami kenaikan maka akan cukup beresiko bagi perusahaan tersebut. Dan ini juga bisa dikarenakan pada saat itu perusahaan menganggarkan belanja modal untuk biaya proyek jalan tol baru dan carryover pengerjaan tahun sebelumnya. Lalu ada return on asset atau ROA. ROA pada tahun 2017 sebesar 6,45% dan 2018 sebesar 4,41%. Ini mengalami penurunan. Lalu ada net profit margin di 2017 23,84% dan di 2018 naik menjadi 24%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan melebihi nilai industri pada saat itu, dan nilai industri pada saat itu yaitu 5% dan bisa dikatakan efektif. Ini juga bisa dikarenakan piutang pemerintah terhadap PT CMNP untuk dana talangan pembebasan tanah ruas tol Depok Antasari dan Cisumdawu. Ini juga bisa dikatakan efektif, perusahaan efektif dalam menjalankan bisnisnya serta menjaga efisiensi operasi agar biaya tetap murah atau rendah. Lalu selanjutnya ada rasio pasar. Di rasio pasar ini ada EPS, PBV, dan PER. EPS-nya di 2017 itu sebesar Rp204 dan mengalami penurunan di 2018 sebesar Rp153. EPS-nya mengalami penurunan sebesar Rp52 dan perusahaan masih kurang dalam meningkatkan taraf kemakmuran para investor. Lalu PBV-nya di 2017 itu sebesar 0,76 kali dan di 2018 mengalami kenaikan menjadi 0,80 kali. Lalu ada PER di 2017 6,81 kali dan 2018 itu sebesar 7,16 kali. Pada hal ini PBV-nya cukup baik dan cukup
cukup memikat para investor juga karena pada tahun tersebut kinerja perusahaan cukup baik. Lalu PR-nya juga naik dan ini menunjukkan harga saham pada tahun tersebut. Lalu ada analisis teknikal. Analisis teknikal ini biasanya digunakan oleh para trader untuk melihat tren harga pada tahun tersebut atau pada saat itu. Ini di sini saya menggunakan indikator MACD dan RSI. Pada indikator MACD ini menunjukkan bahwa harga saham ini PT CMNP ini cukup fluktuatif atau berubah-ubah. Dan di sini juga menunjukkan garis merah atau garis MACD-nya ini yang berwarna merah, dan penunjukan harganya ini ditandai dengan garis yang berwarna biru, garis tipis yang berwarna biru. Dan bisa kita lihat bahwa di sini garis birunya itu lebih dominan mengalami penurunan, termasuk pada tahun tersebut pun mengalami penurunan, penurunan harga ditandai dengan garis tipis biru yang berada di bawah garis tipis merah. Lalu selanjutnya ada indikator RSI ini untuk menunjukkan bahwa kapan waktu yang tepat untuk kita menjual dan membeli saham tersebut. Ditandai dengan oversold dan overbook. Di sini saya memakai angka oversold-nya pada angka 30 dan overbook-nya di 70. Nah, bisa kita lihat pada tahun tersebut ini harganya ada di. Lalu selanjutnya ada indikator RSI. Indikator RSI ini untuk melihat sinyal kapan menjual dan kapan membeli. Pada saat itu nilai RSI-nya ada pada angka 47, sehingga jika kita akan membeli saham tersebut kita harus menunggu angka nilai RSI-nya itu di bawah angka oversold atau mendekati oversold. Dan ini ada contohnya seperti pada tanggal 28 Maret 2018, ini angkanya berada di bawah angka oversold atau di bawah angka 30, maka ini saat yang tepat untuk membeli saham CMNP. Dan ketika kita ingin menjualnya, maka kita harus menunggu nilai RSI naik atau berada mendekati pada nilai 70, karena itu merupakan nilai tertinggi dari saham CMNP. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa PT Citra Marga Nursapala Persada atau CMNP ini secara fundamental cukup baik dan cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang. Dan menurut analisa teknikal pun CMNP ada pada downtrend, sehingga pada tahun tersebut bisa dijadikan kesempatan untuk membeli saham atau investasi jangka panjang. Sekian presentasi hasil analisa sederhana saya terhadap saham PT Citra Marga Nursapala Persada ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.